Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Trap. Film ini telah dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Saurya, di mana dirinya terjebak di dalam sebuah gedung tinggi tanpa makan dan minuman. Dan apakah dia mampu bertahan atau malah sebaliknya? Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Saurya. Saurya ini bekerja sebagai seorang karyawan call center. Di tempat kerjanya, ia menyukai seorang wanita yang bernama Nori. Saurya sering menelpon Nori untuk mengajaknya PDKT. Karena mereka saling menyukai, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Mereka berdua sering pergi bersama dan menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Saurya dan Nori pergi ke rumah Saurya. Saurya hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama beberapa temannya. Sedikit info, Saurya ini hanya menumpang tinggal di rumah temannya karena ia tidak memiliki banyak uang untuk menyewa rumah atau sebuah apartemen. Di kamar, Nori memberitahukan bahwa ia akan dijodohkan oleh orang tuanya. Dan 2 hari lagi Nori akan pulang ke kampung halamannya untuk persiapan pernikahan. Saurya pun sedih dan meminta Nori untuk menikah dengannya. Akan tetapi Nori terlihat ragu menikah dengan Saurya karena Saurya ini hanya menumpang dan tidak memiliki rumah sendiri. Kemudian Saurya berencana mengajak Nori untuk kawin lari dan dia segera mencari apartemen baru untuk mereka berdua tinggali. Akan tetapi Saurya hanya punya waktu 1 hari untuk mencari apartemen. Keesokan harinya Saurya mulai berkeliling mencari apartemen dan dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa apartemen. Dengan begitu, Saurya pun kesulitan mencari apartemen dengan harga yang murah. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sebuah apartemen yang sangat murah kepadanya. Setelah itu Saurya dan si pria itu pergi ke sebuah gedung apartemen yang terlihat sangat sepi. Gedung itu sebenarnya sudah selesai dibangun 2 tahun lalu, tapi karena ada masalah hak sewa tanah, gedung itu pun belum disewakan kepada orang lain. Mereka berdua pun pergi ke salah satu kamar apartemen. Kamar apartemen itu terlihat besar dan luas dengan fasilitas yang lumayan komplit. Hanya saja pintu kamar apartemen ini sering-sering macet. Setelah melihat-lihat apartemen itu, Saurya memutuskan untuk menyewa apartemen itu dan segera pindah ke sana. Keesokan harinya, Saurya pun bergegas pergi ke stasiun untuk menjemput Nori dan mengajaknya ke apartemen barunya. Saat Saurya hendak pergi, HP-nya tertinggal di dalam apartemen dan dia pun kembali mengambilnya. Namun saat ia bergegas keluar apartemen, pintunya malah tertutup sendiri dan apesnya, kuncinya tertinggal di luar. Dari sinilah awal mula petaka untuk dirinya. Saurya mencoba untuk keluar dari apartemen itu, namun usahanya sia-sia. Dia berusaha untuk menelpon tukang kunci, namun baterai HP-nya habis. Saurya pun segera mengecas HP-nya, namun sayangnya listrik di apartemennya itu tiba-tiba mati. Saurya pun mencoba untuk memanggil penjaga, namun semuanya tidak berhasil. Saurya pun terjebak di dalam kamar apartemen hingga malam hari. Keesokan harinya, Saurya menyadari bahwa air dan listrik di apartemen itu sama sekali tidak hidup. Saurya juga mulai kekurangan stok makanan, dan dia pun mulai berusaha untuk keluar dari apartemen itu. Saurya mencoba segala cara termasuk mencoba melemparkan TV agar membuat penjaga menyadari keberadaannya. Namun semuanya tetap sia-sia saja. Sejak kedatangan Saurya, penjaga itu tidak menyadari kalau Saurya tinggal di salah satu kamar apartemen tersebut. Saurya pun tidak kehilangan akal. Dia pun mencoba cari cara yang lain, yaitu dengan cara menulis kata tolong dengan darahnya sendiri. Lalu ia melemparnya keluar apartemen dengan harapan seseorang akan membaca tulisan itu. Akan tetapi sia-sia saja karena tidak ada satu orang pun yang membaca pesannya. Kemudian keesokan harinya Saurya terbangun karena suara air yang menyala. Ia pun ingin menampung air itu ke dalam botol. Akan tetapi ia takut karena di sana ada seekor tikus. Pada akhirnya dia pun tidak mendapatkan stok air. Sungguh orang yang sangat cerdas. Setelah itu lagi-lagi Saurya kembali mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Kali ini dia membuat katapel dan mengumpulkan beberapa batu untuk meminta bantuan. Karena Saurya kekurangan air, dia pun terpaksa meminum air yang ada di kamar mandi.
Sauria pun merasa sangat putus asa dan dia hanya bisa menunggu seseorang membaca pesannya. Dan ternyata pesannya itu dibaca oleh seorang wanita yang tinggal tak jauh dari gedung apartemen itu. Setelah membaca pesan itu, ia pun langsung pergi ke gedung apartemen tersebut. Sesampainya ke gedung apartemen itu, wanita itu bertanya pada penjaga, apakah ada seseorang yang tinggal di apartemen ini? Akan tetapi si penjaga itu mengatakan bahwa gedung apartemen ini kosong dan sama sekali tidak ada penghuninya. Wanita itu tidak percaya sepenuhnya perkataan si penjaga itu. Dia pun diam-diam masuk ke dalam gedung apartemen untuk mencari seseorang yang mengirimkan pesan itu. Di sisi lain, Sauria terus memukul pintu apartemennya agar wanita itu dapat mendengarnya. Akan tetapi wanita itu tidak dapat menemukan suara Sauria karena Sauria berada di lantai yang sangat tinggi. Wanita itu hanya melihat kesunyian ketika berada di dalam apartemen itu. Dan pada akhirnya si wanita itu pun percaya bahwa apartemen itu memang benar-benar kosong. Dan dia pun segera pergi dari sana. Sauria pun sangat sedih dan sangat depresi karena dirinya tidak bisa keluar dari apartemen tersebut. Tak lama kemudian, Sauria membakar baju dan juga kasurnya agar orang lain dapat melihatnya. Akan tetapi api itu menyebar dan hampir membakar kamar apartemen tersebut. Untungnya Sauria dapat memadamkan api tersebut. Sauria pun sangat kehausan, kelelahan, dan kelaparan. Ia bahkan mulai berimajinasi. Karena kehausan, Sauria terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk memuaskan dahaganya. Tak lama kemudian hujan pun mulai turun. Sauria pun sangat senang dan dia pun mengambil air hujan sebanyak mungkin sebagai persediaan nantinya. Kemudian dia pun menangkap seekor tikus yang ada di apartemen itu untuk dijadikan teman mengobrol. Setelah beberapa hari terjebak di apartemen itu, Sauria mulai terbiasa dengan kehidupan barunya itu. Ia mulai berburu semut, kecoa, dan juga merpati untuk dijadikan makanannya. Sedikit info, Sauria ini adalah seorang vegetarian, namun terpaksa ia memakan merpati agar dia bisa bertahan hidup. Dia juga mencoba menggergaji pembatas besi di balkon dengan alat sederhana. Hari demi hari pun berlalu. Kini Sauria pun terjebak di apartemen itu sudah hampir seminggu lamanya. Sauria tidak ingin mati konyol di apartemen itu. Dia pun berusaha lebih keras agar dapat bebas dari apartemen tersebut. Karena kerja kerasnya, Sauria pun berhasil menghancurkan besi pembatas itu dan dia pun mulai memanjat turun ke bawah. Dalam upayanya, Sauria hampir beberapa kali terjatuh karena tidak fokus akibat kelelahan. Tapi dengan hati-hati, akhirnya dia berhasil turun dengan selamat. Ketika sudah turun dan sampai di lantai bawah, Sauria pun langsung pingsan di tempat tersebut. Penjaga dan penduduk setempat yang melihat Sauria pingsan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Nori datang menjenguk Sauria. Dan ternyata si Nori ini telah menikah. Dan selama Sauria menghilang, Nori kecewa pada Sauria karena ia pergi meninggalkannya. Nori tidak tahu jika sebenarnya Sauria hanya terjebak di dalam kamar apartemennya sendiri. Tak lama setelah itu, Nori pun pergi meninggalkan Sauria seorang diri. Sauria pun bersedih tapi dia mulai bangkit dari keterpurukannya. Dan dia pun memulai hidup barunya. Dia mulai masuk kerja dan memulai hidupnya dengan normal. Di akhir film, terlihat Sauria kembali berkunjung ke apartemen lamanya, di mana ia terjebak selama kurang lebih seminggu lamanya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.